Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Rahma. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda tema 3 subtema 3. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar wujud benda dan sifatnya. Hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kalian mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macamnya. Yang kedua, kalian mampu mengetahui wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mulai belajarnya. Apa sih itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor yang biasanya terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, sekarang perubahan wujud benda terdapat 6 jenis. Yang pertama itu mencair atau melebur, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang terakhir mengkristal atau menghabrul atau deposisi. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu mencair atau melebur. Kalian tahu nggak mencair atau melebur itu apa? Nah, kita bahas yuk. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Ini terjadi karena benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi benda cair. Nah, sekarang kita akan bahas contoh peristiwa mencair atau melebur. Yang pertama yaitu es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Yang kedua, lilin akan meleleh jika terkena panas. Kalian apakah pernah melakukan percobaan ini di rumah? Nah, setelah kalian mencoba percobaan tersebut, apa sih yang terjadi? Nah, betul sekali. Mereka berubah wujudnya dari yang padat menjadi cair. Nah, sekarang yang kedua yaitu membeku. Apa sih itu membeku? Kita bahas yuk. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Di sini ada dua contoh peristiwa membeku. Yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi es batu. Yang kedua, lilin cair yang didinginkan akan membeku. Yang ketiga yaitu menguap. Apa sih itu menguap? Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Di sini terdapat dua contoh peristiwa menguap. Apakah kalian pernah melihat orang tua kalian menjemur baju? Apa sih yang terjadi? Ya, betul sekali. Bajunya akan menjadi kering. Jadi, menjemur baju yang basah apabila dijemur lama-kelamaan akan mengering, dikarenakan airnya menguap. Yang kedua, saat orang tua kalian memasak air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang, karena air menguap menjadi uap air. Yang keempat yaitu mengembun. Apa sih itu mengembun? Ya, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi benda cair. Contoh peristiwa mengembun yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Yang kedua, rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. Yang kelima yaitu menyublim. Apa sih itu menyublim? Ya, menyublim adalah peristiwa wujud benda dari padat menjadi benda gas. Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim. Kapus barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi padat.
Berikut adalah contoh peristiwa mengkristal. Yang pertama, berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Yang kedua, terbentuknya salju. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti apa penjelasan dari Ibu. Tetap sehat dan tetap semangat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.